hati-hati loh. Kita analisisnya tidak hanya masalah kerusakan, tapi pada ketahanan nasional. Ya. Ini harus kita pikirkan, sehingga antisipasinya, proaktifnya itu harus lebih besar daripada kita melakukan upaya responsif. To the point aja. Oh, mestinya kan negara dengan iklim yang seperti kita, kenapa tidak dipertimbangkan bahwa kebencanaan itu bagian dari menyusun rencana tentang pertumbuhan ekonomi ke depan gitu ya? Tentang pembangunan, tentang pangan ini barusan tadi kan? Betul. Itu kan sangat pengaruh terhadap tingkat kemandirian pangan kalau musimnya seperti ini gitu ya? Betul. Dan justru kalau kita lihat di Iran, mereka belajar dari Iran. Iran itu adalah negara yang gara-gara pangan itu ganti pemerintahan loh. Gara-gara itu? Betul. Kalau saya bilang nih, tahun 97 itu gara-gara perubahan iklim, nah Pak Harto turun. Kenapa? Kebakaran hutan 97. 98 basah. El Nino 97, La Nina 98. Sehingga isunya sama. Perut, makanan nggak ada. Harga tinggi. Isunya sama. Maka itu yang terjadi di Indonesia, itu yang terjadi di Bangladesh, Pakistan misalnya, dan tadi di Iran. Sama. Isu kebencanaan menjadi isu yang besar sekali dan isunya sama. Kenapa? Emosionalnya sama. Karena maka saya bilang, sama. Saya mengajar juga di Unhan, hati-hati loh. Kita analisisnya tidak hanya masalah kerusakan, tapi pada ketahanan nasional. Ya. Ini harus kita pikirkan, sehingga antisipasinya, proaktifnya itu harus lebih besar daripada kita melakukan upaya responsif. Ya. Karena efeknya tuh besar sekali sampai ke ujung gitu ya. Ya. Nah ini mahal menurut saya. Iya. Mahal sekali. Waduh, ternyata ini perubahannya rencana bisa berubahnya lumayan gede nih kalau benar-benar faktor kebencanaan ini dimasukkan gitu. Betul. Kalau melihat perbandingannya dengan negara-negara di kawasan di regional aja dulu, di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN saja. Negara mana yang bisa mungkin kita contoh? Ya mau tidak mau kan kita harus belajar untuk memitigasi. Terutama untuk membangun budaya seperti yang di Jepang. Betul. Ada dua negara yang menurut saya cukup baik ya untuk setidaknya di ASEAN ya. Kalau ASEAN itu ada Asia ada dua negara juga setidaknya. ASEAN itu kita setidaknya kita bicara belajar ke Vietnam dan ke Filipina. Filipina itulah negara yang memang 24 kali dalam setahun menerima typhoon, menerima siklon tropis. Nama itu kan sama saja, itu juga barang badai tropis, hurricane segala macam, siklon tropis juga. Dan badai tropis sama siklon itu perbedaan di kecepatan saja. Kecepatannya tinggi, siklon namanya. Di bawah itu badai. Berindah lagi depresi tropis namanya. Tapi ujungnya sama. Nah, cara penanganan di Filipina sama Vietnam itu bagus menurut saya itu. Untuk daerah tertentu. Dia sudah terbiasa dengan budaya. Sehingga akhirnya apa? Pemerintah kalau membantu mereka itu untuk wilayah tertentu, mereka tidak membangun seperti pakai bata seperti itu. Sudah paket-paket seperti puzzle mereka bangun itu. Contohnya. Plug-in gitu ya? Plug-in. Jadi sudah disiapkan itu ya? Karena tidak mungkin lagi 24 kali dalam setahun. Obatnya 3 kali dalam sehari. Ini Kalau untuk mitigasinya, apa yang mereka lakukan? Ya, mitigasi mereka adalah mereka memberikan area di tempat tertentu yang kena dampak tadi tidak untuk area pembangunan. Jadi disiapkan untuk Jadi kan masih ada orang. Ya sudah dibiarkan mereka tetap hidup di situ, tapi dengan bantuan tertentu, tidak menjadi prioritas pembangunan begitu. Nah, karena kebetulan juga di area rural. Nah, berbeda dengan yang di Korea sama Jepang. Yang saya lihat di sini di Korea itu memang area rentan itu di pusat kota, katakanlah Seoul itu. Maka mereka memakai teknologi untuk bisa mengatasi tadi. Yang sifatnya lebih sangat kuat sekali. Nah, maka saya bilang kota saya di Padang dekat sungai tidak banjir. Karena ada teknologi yang namanya sempadan sungai yang bagus sekali itu. Yang saya bilang tadi, kalau saya lihat ke bawah airnya kalau mesin biasa di bawah airnya jauh. Kalau saat hujan besar itu airnya di atas tapi tidak melimpah. Nah, teknologi kan menurut saya ini tidak teknologi tinggi kok. Itu sederhana termasuk? Sederhana kok, tanggul saja kok selesai. Katakanlah berapa meter, 30 meter, selesai kok. Dan apakah rumahnya tuh di balik lebih rendah? Biasa saja kok. Aman aja? Justru ini menjadi kesempatan bikin jalan baru. Sepertinya BKT, BKU. Oh, yang di atas ya? Nah, di atas itu.
Bisa jadi tempat wisata juga. Ah betul. Dan Nah, ini juga jadi tempat wisata. Iya. Biasanya di lomba sana. dayung. Oh, nah betul. Iya, betul, lomba betul, dayung. lomba dayung gitu. itu hanya aja di Padang. Padang dan Surabaya itu ada. Oh, Surabaya. Padang dan Maka saya Surabaya. bilang kita tidak perlu melihat Belanda. Belanda kan lebih canggih lagi Wah, tuh. iya, Dia iya. bisa Karena laut di betul. dibuat Dan tanggul kalau kita gitu. jalan dari satu tempat ke Iya. tempat yang lain, kita berpapasan sama sungai, kita lihat tuh sungainya di atas, perumahan berikutnya di bawah, Di bawah. gitu. Biasa saja. Jadi Oke. biarkanlah air mengalir pada tempatnya begitu. Iya, iya, iya. Tidak di luar gitu kan. Oke. Nah, Oh. Oke. ini sebenarnya menjadi PR. Belum lagi seharusnya dengan pola-pola yang kalau kita belajar untuk mitigasi seperti yang dilakukan Filipina dan Vietnam yang Ya. seperti Bang Armi sampaikan tadi, ya memang kalau itu daerahnya rawan, ya jangan ada pembangunan, tetap warga tinggal di sana, Betul. tapi biarkan dia sebagai daerah resapan atau jangan Ya. supaya tidak makan korban. betul. Artinya ini juga harus dipatuhi oleh kementerian-kementerian lain seperti kehutanan yang memberikan izin Ya. HPH gitu. Ya, ya selama ini kalau saya baca dari laporan yang ada di Sumatera, itu karena overlapnya terjadi. Jadi saya Kementerian X memberikan izin. Ya. Sementara Kementerian lain itu daerah Panlindung, daerah namanya apa namanya itu gambut gitu Ya. Tapi kementerian lain itu boleh, ya, karena overlap tadi tuh. Overlap. Belum lagi kawasan tambang. Nah tambang ini sebenarnya begini, tambang ini kalau saya lihat yang paling besar itu dampak itu oleh peti penambang liar itu. Nah Penambang liar. penambang liar ini Oke. kadang-kadang ini jauh lebih banyak dibanding dengan penambangan resmi. yang resmi. Dan mereka tidak punya kewajiban kok Untuk Untuk melakukan menjaga lingkungan tuh. Iya. Itu yang saya amati tuh. Baik yang ada di wilayah Sumatera, contoh di Solo itunya. Iya. Itu besar Darmas Daya. ya, Itu banyak sekali tuh tambang-tambang Penambang liar emas. itu. Emas itu betul Pak Iko. Emas itu. Juga termasuk di Kalimantan. Justru yang peti-peti itu wah luar biasa besar gitu. Dan itu yang juga berulang kali Presiden Prabowo menggaungkan untuk memberantas penambangan ilegal ini ya. PR-nya banyak itu. PR-nya besar dan Pak Prabowo mempunyai kesempatan besar, ini momentum sebenarnya. Jadi kesempatan tentang peti ini, penambangan karena kan ada 3 nih penyebabnya. Kalau kita sebut investasi ini, yang pertama karena memang dari pertanian. Kedua perkebunan yang kita tambang. Saya kira kita bisa lihat ini, mana daerah yang harusnya itu kita awasi, yang lebih ketat, yang jika daerah itu berdekatan dengan penduduk, kan gitu. Ya. Tambang kan boleh kan, tapi masalahnya tempatnya saja. Tempatnya di mana? Itu di mana gitu. Ya, oke. Nah makanya antara integrasi dengan LHK atau LH dan K saat ini dan kementerian terkait harus kuat sekali tuh. Kita bicaranya sustainability kok, bukan bicara ekonomi saat ini. Nah, kenapa? Karena terbukti ekonominya menjadi biaya tinggi pada saat kita tidak memperhatikan kestabilan atau sustainability dari suatu lingkungan gitu. Sehingga biayanya besar. Akibatnya apa? Ya masyarakat yang kena. Semua kena menurut saya. Pengusaha pun pasti akan merasa kena. Nah kenapa? Ya kalau tidaknya kalau perusahaan besar sahamnya turun. Ya. Produksi juga terhenti. Orang juga protes gitu ya. Akhirnya pembangunan akan menjadi terganggu begitu. Kalau yang